Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Luli Iskandar Lubis, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tepatnya di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar baik senantiasa menyertai kita semua dimanapun kita berada. Dan yang pastinya apapun yang kita hadapi saat ini itu adalah yang terbaik untuk kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh, terus berjuang, semua akan indah pada waktunya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori-teori komunikasi antar pribadi. Adapun pengertian teori-teori komunikasi antar pribadi, berikut beberapa ahli memberikan penafsiran dan pengertiannya masing-masing. Joseph A. De Pito, di dalam bukunya yang berjudul The Interpersonal Communication Book, beliau berpendapat bahwa komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu atau antara individu dalam kelompok dengan beberapa efek dan umpan balik seketika, segera. Selanjutnya menurut Little John di dalam bukunya yang berjudul Interpersonal Communication, beliau berpendapat komunikasi antar pribadi merupakan proses komunikasi yang terjadi antar individu atau antar perorangan dan bersifat pribadi, baik yang terjadi secara langsung tanpa medium maupun tidak langsung melalui medium. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal atau non-verbal. Misalnya, komunikasi antar pasangan, komunikasi antar teman, dan komunikasi antar guru dan muridnya. Selanjutnya, peranan komunikasi antar pribadi. Johnson 1981 menunjukkan beberapa peranan yang disumbangkan oleh komunikasi antar pribadi dalam rangka menciptakan kebahagiaan hidup manusia antara lain. 1. Komunikasi antar pribadi membantu perkembangan intelektual dan sosial kita. kenapa? Karena dengan adanya komunikasi antar pribadi, misalnya komunikasi antara guru atau antara dosen dengan mahasiswanya, kalau komunikasinya itu terjalin dengan baik, maka otomatis akan terjadi transfer ilmu antara dosen dengan mahasiswanya. Namun itu tidak akan terjadi jika komunikasinya tidak terjalin dengan baik. Yang kedua, identitas atau jati diri kita terbentuk lewat komunikasi dengan orang lain. Kenapa? Karena di saat kita berbicara dengan orang lain, itu udah otomatis orang lain akan menangkap pesan-pesan yang kita sampaikan, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Yang ketiga, memahami realitas di sekeliling kita serta menguji kebenarannya. Misalnya apa sih? Kalau kita mendengar rumor dari orang lain, kita bisa menanyakannya langsung. Kita bisa mengujinya dengan menanyakannya langsung. Bener nggak sih semalam tuh saya dengar begini begitu. Kita bisa menanyakan kejelasannya begitu. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya bisa menjaga kesehatan mental kita. Kenapa di masa pandemi orang-orang yang kecenderungannya itu lebih depresi, lebih stres? Karena ternyata banyak orang-orang yang merasa tidak terpenuhi kebutuhannya untuk berkomunikasi antar pribadi, untuk berkomunikasi langsung antar pribadi, sehingga tertimbullah stres, depresi begitu. Oke, baik teman-teman, demikianlah tadi penjelasan sekilas tentang komunikasi antar pribadi. Nah, untuk teman-teman jika ingin lebih lanjut lagi, maka nantikan video-video tentang teori-teori komunikasi selanjutnya. Saya Luli Iskandar, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.